warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Praktikum Bank Syariah dari Perbankan Syariah A semester 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai manajemen permodalan bank syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranti Fuji Lestari, NIM 1808203027, selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Dan tentu saja saya tidak sendirian loh, akan tetapi ditemani oleh dua teman saya. Pertama, Alia, NIM 1808203005, dan Asep Sutia, NIM 1808203035. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, di sini saya selaku pemateri pertama akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian modal bank syariah. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik dana. Modal terbagi menjadi dua macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Yang terdiri dari modal inti yaitu satu, modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik dana. Yang kedua, agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nominal saham. Yang ketiga, modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dalam sumbangan saham. Yang keempat, laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang kelima, laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak. Yang keenam, laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Yang kedua, modal pelengkap, yang terdiri dari modal pelengkap yaitu satu, cadangan revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, cadangan penghapusan aktiva diklasifikasikan. Yang ketiga, modal pinjaman. Yang keempat, mempunyai kedudukan yang sama dalam hal memikul kerugian bank. Bank syariah diharapkan patuh pada prinsip-prinsip syariah. Demikian juga dengan dana yang digunakan untuk modal kegiatan usahanya harus halal secara syariah. Modal bank syariah tidak boleh berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh agama. Dana yang digunakan untuk modal bank syariah tidak boleh berasal dari hasil merampok, korupsi, hasil perjudian, dan sebagainya yang bertentangan dengan syariah, termasuk tidak boleh berasal dari hasil membungkakan uang atau riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia, 1808203005. Saya dari kelas Perbankan Syariah A semester 5. Saya akan sedikit memaparkan materi yang kedua. Fungsi modal bank syariah. Fungsi modal bank syariah pada prinsipnya memiliki 3 fungsi yang utama, yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, dan fungsi pengaturan. Dari 3 fungsi tersebut, maka fungsi modal dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk melindungi deposan dengan menyangga semua kerugian, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan gedung inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya. Yang ketiga, memenuhi ketentuan permodalan minimum, yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti. Yang keempat, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. Sumber permodalan bank syariah. Pada dasarnya dilihat dari sumbernya, bank syariah terdiri atas pertama, modal. Sumber utama
Dana bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil mudhorobah. Yang kedua, titipan. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip al-wadi'ah. Adapun pengertian dari al-wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya. Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama wadi'ah yad amanah, ialah di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut. Yang kedua, wadi'ah yad domanah, ialah di mana penerima titipan dengan atau izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang tersebut dan harus bertanggung jawab jika barang titipan tersebut terjadi kerusakan atau kehilangan. Perkenalkan, nama saya Asep Sutia, mahasiswa Perbankan Syariah A, NIM 18082030335. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh Saudari Ranti dan Saudari Alia. Saya akan memaparkan dua poin terakhir dari materi kelompok 5. Poin yang pertama yaitu kecukupan modal bank syariah, dan poin yang kedua yaitu penerapan rasio kecukupan modal pada bank syariah. Oke, langsung saja kepada poin yang pertama yaitu kecukupan modal pada bank syariah. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. Modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena mengindikasikan bahwa bank dapat menampung kemungkinan risiko kerugian yang akan diambil oleh bank akibat kegiatan operasional bank. Dengan begitu, kecukupan modal akan berdampak pada meningkatnya keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh bank melalui bunga pinjaman kredit. Tingkat kecukupan modal yang memadai dapat melindungi sebuah bank mengalami kerugian dari aktivitas operasional yang tidak terduga. Kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah itu sendiri. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 13/24/PBI/2011, dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Dan tingkat kecukupan modal yang tinggi akan lebih baik dalam mengelola resiko operasional yang dihadapi di dalam proses pengembangan usahanya dibandingkan dengan bank lain yang tingkat kecukupan modalnya itu rendah. Nah, tingkat kecukupan modal suatu lembaga keuangan dapat diukur dengan cara yang pertama, membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga yang merupakan suatu petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungan merupakan rasio modal yang dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Dan yang kedua yaitu membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan bank-bank di dunia. Kesepakatan dilatar belakangi oleh hasil pengamatan para ahli di seluruh dunia, ahli perbankan di negara-negara maju tentunya, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai kecukupan modal pada bank syariah. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan poin yang kedua yaitu penerapan rasio kecukupan modal atau CAR pada bank syariah. CAR atau Capital Adequacy Ratio adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum
yang harus dimiliki oleh bank. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. CAR atau CAR dapat dihitung dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. CAR dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu CAR sama dengan modal per aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. CAR dinyatakan dengan rasio kecukupan modal. Kecukupan modal juga digunakan untuk mengetahui kesehatan sebuah bank, dan CAR juga sangat penting bagi dunia perbankan karena CAR menjadi indikator untuk menentukan kesehatan bank. Dengan nilai kecukupan modal yang baik, berarti bank dapat mengetahui apakah bank tersebut dalam keadaan sehat atau kurang sehat. Dalam perjalanannya, rasio kecukupan modal pada perbankan syariah perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kegiatan mereka. Salah satunya yaitu faktor eksternal yang berkaitan dengan CAR adalah inflasi. Sementara itu, faktor internal yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam memperhatikan kesehatan bank meliputi profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Untuk memenuhi kecukupan modal minimum atau standar CAR yang sehat, maka bank harus mampu menghasilkan profit atau yang biasa disebut profitabilitas. Masalah profitabilitas ini sangat penting bagi perkembangan suatu bank karena menyangkut masalah kepercayaan masyarakat yang akan menyimpan dananya di bank. Salah satu cara untuk memaksimalkan profitabilitasnya yaitu dengan cara memperhatikan tingkat likuiditas perusahaannya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5, yaitu manajemen permodalan bank syariah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya untuk pemateri sendiri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus dan penyakit. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.